Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zahra Afifah Fasih dengan NIM 235144064 dari 3B Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan meregresi data panel dengan data yang telah saya kumpulkan sebelumnya, yaitu FDR, NPF, BOPO, dan CHAR sebagai variabel X atau independen dan ROA sebagai variabel Y atau dependen. Di sini saya akan meregresi data panel dengan cross section, yaitu Bank Umum Syariah berjumlah 11 bank umum syariah yang ada di Indonesia dan juga time series selama 5 tahun. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik teman-teman, jadi sekarang langsung saja kita mulai untuk regresi data panel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu regresi data panel. Jadi, regresi data panel adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengolah data yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi waktu atau time series dan dimensi individu atau cross section secara bersamaan. Artinya, data panel menggabungkan data dari beberapa objek seperti perusahaan, bank, atau negara yang diamati selama beberapa periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara variabel dependen Y dengan beberapa variabel independen X sambil mempertimbangkan perbedaan antar individu dan antar waktu. Nah, di sini saya sudah ada data yang akan diregresi. Nah, di sini ada jenis bank umum syariah, yaitu ada 11 jenis bank umum syariah dengan jangka waktu dari keuangan tahunannya yaitu selama 5 tahun. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan yaitu FDR, NPF, BOPO, CHAR, dan ROA. Untuk variabel X1-nya itu yaitu adalah FDR, kemudian variabel X2 adalah NPF, variabel X3 adalah BOPO, dan variabel X4 adalah CHAR. Dan untuk variabel dependen itu sendiri atau Y adalah ROA. Nah, kita langsung mulai saja meregres data-data tersebut. Yang pertama kali dilakukan adalah kalian harus mempunyai aplikasi Evious. Apabila kalian tidak mempunyai aplikasi Evious, kalian bisa unduh terlebih dahulu ya. Nah, kemudian yang pertama kalian buka file, kemudian new, ke Word file. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian Workfile Structure Type, kita pilih Balance Panel karena kita akan meregresi data panel. Kemudian untuk panel Specification, frekuensinya adalah annual karena saya sendiri menggunakan time series, yaitu laporan keuangan tahunan. Nah, untuk start date-nya yaitu adalah 2020 dan end date-nya yaitu 2024. Kemudian untuk number of cross section-nya itu kalian ambil dari banyaknya data atau banyaknya perusahaan yang akan kalian regres. Karena di sini saya akan meregres 11 perusahaan bank umum syariah, maka akan saya masukkan number of cross section-nya yaitu sebanyak 11. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kalian akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kalian langsung saja memasukkan rumah-rumahnya untuk masing-masing variabel seperti variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kalian bisa klik objek, kemudian new object. Untuk di type of objeknya kalian pilih series karena kita akan meregres data panel. Kemudian name for objeknya yaitu Y. Kemudian kita juga tambahkan untuk yang X1. Selanjutnya yaitu X2 dan begitu pun sampai X4. Apabila sudah muncul rumah-rumah untuk seluruh variabel yang akan dimasukkan, kalian cukup klik sekali, kemudian kontrol, kemudian kalian klik masing-masing variabel yang ada di sini, kemudian klik kanan dan klik open as group.
Nah, di sini kalian bisa memasukkan data yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya yang ada di Excel ataupun spreadsheet. Nah, di sini saya akan mengcopy semua data yang ada di sini. Kita copy semuanya sampai bawah. Ctrl C, kemudian kita masuk ke Effects lagi, kita taruh di sini dan kita Ctrl V. Nah, apabila sudah muncul data seperti ini yang sudah kita masukkan sebelumnya, kita perlu untuk mengetahui model apakah yang cocok untuk data panel kita. Di sini kita diawali dengan model CHAM, menentukan model CHAM. Model CHAM itu sendiri untuk mengasumsikan bahwa semua objek dan periode waktu sama, tidak ada perbedaan karakteristik. Nah, model CHAM ini adalah model yang paling sederhana. Cara untuk menentukan model CHAM ini, kita tutup ini. Nah, kita klik kanan, kemudian kita open as equation. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Kemudian kita bentuk rumusnya itu adalah Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3 dan spasi X4. Kemudian untuk panel optionnya kalian pilih di sini untuk cross sectionnya yaitu non ya, karena kita akan menguji menggunakan model CHAM terlebih dahulu. Kemudian klik OK, lalu di sini akan muncul hasilnya. Kita copy paste semua yang ada di sini, copy. Nah, kita masukkan ke dalam Word untuk kita baca hasilnya. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk yang kita baca itu hanya probability dari X1 sampai X4, kemudian Durbin-Watson-nya, R-square, dan probability F statistik. Nah, cara membacanya yaitu yang pertama ada uji signifikansi parsial atau uji T. Kriteria probability p-value harus kurang dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, dari hasil yang ada di sini, kita bisa mengetahui bahwa model common effect atau CHAM menunjukkan bahwa secara parsial variabel X2, X3, dan X4 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X1 tidak signifikan. Artinya, ketika Y meningkat 1%, maka X2 akan berkurang sebesar min 0,365313 yang ada di sini ya, efisiennya. Kemudian X3 akan berkurang sebesar min 0,021146 dan X4 akan berkurang sebesar min 0,020250. Sementara perubahan X1 sebesar 0,008403 tidak berpengaruh signifikan. Kemudian untuk uji signifikansi simultan atau uji F, kriteria probability F statistik harus kurang dari 0,05, bisa dikatakan signifikan. Probability F statistik sama dengan 0,000, jadi secara simultan X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Kemudian untuk uji koefisien determinasi atau R-square sama dengan 0,670280. Artinya, variabel independen mampu menjelaskan 67,03% variabel-variabel dependen Y, sisanya sebesar 32,97% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk uji autokorelasi atau Durbin-Watson, nah di sini ada DL kurang dari DW kurang dari DU. Batas ideal dari Durbin-Watson itu sendiri adalah 1,4136 kurang dari 1,7240. Nah, untuk mengetahui berapa nilai dari DL dan DU ini, kita harus mencari tahu di tabel Durbin-Watson itu sendiri. Di sini saya akan menunjukkan tabel Durbin-Watson dan bagaimana cara mencarinya ya. Di sini kalian cukup mencari tabel Durbin-Watson aja di Google, kemudian kalian cari. Nah, di sini ada ya
K itu menunjukkan banyaknya variabel X yang kalian gunakan atau kalian regres. Kemudian untuk N-nya itu adalah banyaknya data yang kalian regres. Atau semisal kalian meregres seperti saya contohnya 11 perusahaan, 11 bank umum syariah dan jangka waktunya 5 tahun. Nah, maka dari itu N-nya itu rumusnya adalah banyaknya perusahaan atau bank dikali dengan periodenya. Jadi 11 dikali 5 sama dengan 55. Nah, di sini untuk tabel Durbin-Watson dari K sama dengan 4 dan N55 yaitu adalah 1,4136. Untuk DL-nya dan DU-nya itu 1,7240. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita masukkan ke dalam batas idealnya DW 1,4136 dan DU-nya untuk DL-nya dan DU-nya yaitu 1,7240. Nah, kemudian kita bandingkan di sini ya. Di sini itu 1,4136 dari 1,710553 kurang dari 17240. Nah, apabila kita lihat di sini untuk DW itu sendiri berada di tengah-tengah atau berada di batas atas dari DL dan batas bawah dari DU. Nah, mengartikan dia tidak mengalami autokorelasi. Nilai Durbin-Watson 1,710553 berada di antara batas bawah yaitu 1,4136 dan batas atas yaitu 1,7240. DW berada di daerah ragu atau inkonklusif, artinya tidak mengalami autokorelasi dari uji DW. Nah, kemudian setelah ini kita lanjut ke model FEM. Model FEM itu untuk mengasumsikan adanya perbedaan antar individu sehingga tiap individu memiliki intercept yang berbeda diakomodasi lewat dummy variabel. Nah, langsung saja kita coba untuk uji FEM. Kita delete aja, kemudian ini langsung klik kanan, open as equation, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3 dan spasi X4. Untuk panel optionnya, nah di sini untuk cross sectionnya kita pilih yang fix karena kita ingin menguji menggunakan model FEM. Nah, kemudian kita okekan saja. Di sini akan muncul hasil dari model FEM itu sendiri. Kita copy paste seluruhnya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini sudah ada muncul hasilnya. Nah, yang kita lihat sama seperti model CHAM tadi, yaitu probability dari X1 sampai X4, kemudian Durbin-Watson, R-square, dan probability F statistik. Nah, kita baca di sini, uji signifikansi parsial atau uji T. Kriteria probability p-value kurang dari 0,05, artinya dia berpengaruh signifikan. Untuk model fixed effect atau FEM menunjukkan bahwa secara parsial variabel X1 dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X2 dan X4 tidak signifikan. Nah, kita lihat di sini ya, karena X1 itu kurang dari 0,05 dan juga X3 itu kurang dari 0,05, maka dia berpengaruh signifikan terhadap Y. Artinya, ketika Y meningkat 1%, maka X1 akan bertambah sebesar minus 0,029707 dan X3 akan berkurang sebesar minus 0,016819. Sementara perubahan pada X2 dan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya yaitu uji signifikansi simultan atau uji F. Kriteria probability FF statistik harus kurang dari 0,05 bisa dianggap signifikan.
probability F statistik sama dengan 0,000 kurang dari 0,5, artinya secara simultan X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, untuk uji koefisien determinasi atau S-square sama dengan 0,845402. Artinya variabel independen X1, X2, X3, X4 mampu menjelaskan sebesar 84,54% variasi variabel dependen Y. Sisanya sebesar 15,46% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk uji autokorelasi atau Durbin-Watson, kita gunakan batas ideal DL yang tadi, DL dan DU yang tadi, yaitu 1,4136 dan juga 1,7240. Untuk DW-nya itu sendiri hasilnya adalah 2,539662. Mengartikan terdapat autokorelasi negatif. Nilai Durbin-Watson 2,539662 jauh di atas batas atas, yaitu 1,7240. Artinya terdapat indikasi autokorelasi negatif. Namun karena selisihnya kecil masih berada dekat batas atas, maka indikasi autokorelasi negatif bersifat lemah. Nah, setelah kita melakukan uji CHEM dan uji FEM, kita lakukan uji CHOW untuk menentukan mana yang terbaik dari CHEM dan FEM. Nah, setelah estimasi model pool OLS atau CHEM dan fixed effect model atau FEM, langkah berikutnya yaitu uji CHOW. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah FEM lebih baik daripada model pool atau CHEM. Caranya yaitu kita buka yang tadi, kemudian kita view, setelah itu kita pergi ke fix atau random effect testing, kemudian kita kita klik yang redundant fixed effect atau likelihood ratio. Nah, ini adalah hasilnya. Kita copy yang bagian atasnya saja untuk kita baca hasilnya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk kriteria pengambilan keputusan, jika probability cross-section chi-square kurang dari 0,05, maka FEM dipilih dan lanjut ke model REM. Namun, jika probability cross-section chi-square lebih dari 0,05, maka CHEM yang dipilih dan uji Hosma serta uji LM atau Lagrange multiplier dianggap gugur. Nah, dari hasil uji CHOW yang telah kita lakukan, nilai probability cross-section chi-square sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan signifikan. Dengan demikian, model fixed effect atau FEM lebih tepat digunakan dibandingkan model common effect atau CHEM, dan analisis dilanjutkan ke model random effect atau REM. Nah, lanjut kita pergi ke kita lakukan uji model REM. Nah, model REM itu sendiri untuk mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu bersifat acak atau random dan menjadi bagian dari error term. Cocok apabila hasil uji Hosman tidak signifikan ya. Caranya yaitu kita close-kan saja yang di sini. Kemudian kita klik kanan, kita open as equation. Nah, kita rubah ini seperti yang awal tadi. Kita ulang saja terus ya untuk kalau ingin ke model-model FEM, CHEM atau REM. Di sini di panel option kita pilih yang random. Setelah itu kita oke-kan. Ini adalah hasil dari model REM. Kita kopikan semua sampai sini. Yang weighted statistik aja, kemudian kita copy, kita tempel di sini. Nah, di sini yang kita baca itu adalah probability dari X1 sampai X4, kemudian Durbin-Watson statistik, R-square, dan probability F statistik. Nah, uji signifikansi parsial atau uji T, kita baca kriteria probability-nya sama seperti yang tadi, yaitu kurang dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan terhadap Y. Dari model random effect atau REM menunjukkan bahwa secara parsial variabel X1 dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X2 dan X4 tidak signifikan.
Artinya ketika Y meningkat 1%, maka X2 akan berkurang sebesar minus 0,365313. X3 akan berkurang sebesar minus 0,21146 dan X4 akan berkurang sebesar minus 0,020250. Sementara pada X1 bertambah sebesar 0,008403, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk uji signifikansi simultan atau uji F, kriteria probability F statistiknya kurang dari 0,05 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk probability F statistik sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, artinya secara simultan X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Untuk uji koefisien determinasi atau R-square hasilnya sebesar 0,67028, artinya variabel independen X1, X2, X3, dan X4 mampu menjelaskan 67,03% variasi variabel dependen Y, sisanya sebesar 32,97% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk uji autokorelasi atau Durbin-Watson, di sini kita menggunakan batas ideal yang sebelumnya sudah kita gunakan. Nah, kita bandingkan lagi di sini hasilnya dengan Durbin-Watson start di sini. Nah, di sini itu 14136 kurang dari 1771053 kurang dari 17240. DW di sini tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian, hasil uji menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya kita lakukan uji Hausman antara FEM dengan REM. Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan model mana yang lebih tepat digunakan antara fixed effect model atau FEM dan random effect model atau REM dalam analisis regresi data panel. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita langsung saja ke view, kemudian kita ke fixed random effect testing. Kemudian kita pilih yang Hausman test. Nah, di sini langsung kelihatan ya teman-teman hasilnya. Kita copy yang bagian atasnya aja. Copy. Kita copy dan kita paste di sini. Untuk kriteria pengambilan keputusannya, yang pertama jika probability cross section random kurang dari 0,05 maka FEM yang dipilih. Namun jika probability cross section random lebih dari 0,05 maka REM yang dipilih. Kemudian dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier apabila diperlukan. Nah, karena di sini probability hasil dari uji Hausman-nya nilai probability cross section random sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara model FEM dan REM. Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan adalah fixed effect model atau FEM. Berarti, berdasarkan hasil keseluruhan hasil dari uji panel data CHAM, FEM, REM, Chow, dan Hausman, model terbaik untuk digunakan adalah model fixed effect atau FEM karena memenuhi kriteria uji Chow dan uji Hausman dengan hasil signifikan kurang dari 0,05. Setelah kita mengetahui model yang kita gunakan lebih cocok di mana, yaitu model FEM, kita lanjutkan ke uji asumsi klasik. Nah, yang pertama di sini dari uji asumsi klasik itu kita harus melakukan uji normalitas. Uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki residual yang menyebar secara normal karena hal ini menjadi dasar validitas berbagai uji statistik seperti uji T dan uji F. Jika data residual berdistribusi normal, maka hasil estimasi regresi dapat dikatakan valid dan reliable. Bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas? Yang pertama-tama kita lakukan, kita kembali ke F-use, kemudian di sini kita pilih yang estimate ini, kemudian di bagian panel optionnya kita pilih fix.
karena kita menggunakan model frame ya, atau fix effect model. Kemudian kita oke kan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian view, terus kita ke residual diagnostik. Kita pilih yang histogram normality test. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita pergi ke Word dan kita tempel di sini. Nah, ini dia ya. Untuk kriteria pengambilan keputusannya, yang pertama, probability Jar-Quebera harus lebih dari 0,05, maka data dianggap normal. Tadi katakan normal. Namun, apabila probability Jar-Quebera kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Jadi yang dibaca itu yang di sini ya teman-teman, 0,00 ini, yang probability-nya saja. Nilai Jar-Quebera sama dengan 69,1864 dengan probability sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat atau korelasi tinggi antar variabel independen X dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi tinggi antar variabel bebas, karena hal tersebut dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Nah, cara untuk uji multikolinearitas ini, yang pertama itu kita pergi ke estimate, kemudian kita ke panel option. Ini sudah sesuai ya, kita panel optionnya itu yang fix karena kita menggunakan model fix effect model di Y, C, X1, X2, X3, X4, kemudian kita okekan saja. Nah, sudah muncul, kemudian kita ke quick ya. Kita ke quick, kemudian kita buka yang grup statistik dan kita pilih yang correlation. Nah, di sini kita hapus variabel Y-nya karena kita ingin mengetahui hubungan antara variabel X dengan model frame itu sendiri. Kita okekan. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Di sini kita copy saja. Oke, kita paste di Word. Nah, ini hasilnya. Untuk kriteria pengambilan keputusan, jika nilai korelasi antar variabel independen selain matriks identitas sama dengan 1, yang di sini ya, lebih dari 0,8, maka terjadi multikolinearitas. Nah, ini matriks identitas itu yang satu ya teman-teman. Berarti di luar selain satu ini. Ada yang di sini, terus ada yang di atas juga. Yang di bawah sama di atas itu hitungannya sama teman-teman. Namun, jika nilai korelasi antar variabel independen selain matriks identitas sama dengan 1 kurang dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas, dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel independen selain matriks identitas sama dengan 1 berada di bawah 0,8 karena tidak terdapat nilai korelasi antar variabel independen yang melebihi 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Selanjutnya, setelah ada uji multikolinearitas, kita uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual berbeda-beda atau tidak konstan pada setiap observasi. Jika varian residual konstan, maka disebut homoskedastik. Sebaliknya, jika berbeda-beda, maka disebut heteroskedastik. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heteroskedastisitas, karena ketidakkonstanan varian dapat menyebabkan hasil estimasi tidak efisien. Nah, gimana cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas? Kita buka Fuse, kemudian di sini kita close-kan saja. Yes, kita tutup yang ini juga, terus kita bersihkan. Kemudian di sini kita pilih genre. Nah, ini generate ya. Kita enter equation-nya yaitu
Di sini kita pakai ABS res sama dengan ABS dalam kurung resit. Nah, sudah kita oke. Kemudian kita kontrolkan saja yang ABS res bersama variabel X1, X2, X3, dan X4 tanpa Y ya. Kemudian kita klik kanan open as equation. Nah, di sini kita C-nya pindahkan ke sini ya setelah ABS res. ABS res spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3, dan spasi X4. Kemudian untuk panel optionnya kita pilih yang fix karena kita menggunakan model time atau fix effect model. Nah, kita oke kan. Nah, ini sudah muncul hasil dari heteroskedastisitas. Kita copy semua, kita paste di dalam sini. Nah, yang kita baca itu adalah probability dari C sampai X4 ini ya. Nah, di sini untuk kriteria pengambilan keputusannya, jika probability p-value lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika probability p-value kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas yaitu dari hasil di atas terlihat bahwa variabel C dan X1 memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada kedua variabel tersebut. Sedangkan variabel X2, X3, dan X4 memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Secara keseluruhan, model regresi ini masih mengandung indikasi heteroskedastisitas parsial yaitu pada variabel C dan X1, sedangkan variabel lainnya tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, kemudian kita lakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode sekarang dengan residual pada periode sebelumnya. Autokorelasi umumnya terjadi pada data runtut waktu atau time series, namun juga bisa muncul pada data panel. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami autokorelasi, karena hal ini dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien menjadi bias dan tidak efisien. Nah, gimana cara kita melakukan uji autokorelasi? Di sini kita tutup aja yang ini. Kemudian kita kontrolkan saja yang Y, X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita open as equation. Nah, ini diganti, ditukar ya. Jadi Y, C, X1, X2, X3, dan X4. Kemudian untuk panel optionnya kita pakai yang fix. Kita oke kan? Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji autokorelasi. Kita copy. Uji autokorelasi ini untuk membaca Durbin-Watson-nya. Kriteria pengambil keputusannya yaitu sama seperti yang tadi, jika DL kurang dari DW kurang dari DU maka tidak dapat disimpulkan atau daerah ragu-ragu. Namun jika DW berada jauh di atas batas atas atau DU maka terdapat indikasi autokorelasi negatif. Begitupun jika DW berada jauh di bawah batas DL maka terdapat indikasi autokorelasi positif. Hasil dari uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson DW sama dengan 2,539662. Nilai tersebut jauh di atas batas atas yaitu 1,7240. Terdapat indikasi autokorelasi negatif karena nilai Durbin-Watson 2,539662 jauh di atas batas atas 1,7240. Namun karena selisihnya kecil dan masih berada dekat dengan batas atas, maka indikasi autokorelasi negatif bersifat lemah. Nah, begitu tadi cara untuk meregresi data panel.
Untuk selanjutnya, kalian bisa lakukan dengan uji hipotesis. Mungkin dari regresi data panel yang telah kita lakukan ini dapat kita ketahui bahwa model yang terbaik untuk data yang kita ambil ini adalah model PEM. Karena nilainya sama-sama kurang dari 0,05 pada uji Chow dan uji Hausman. Mungkin cukup sekian dari saya pada materi regresi data panel ini. Mungkin cukup sekian pematerian yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.